Tak bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau tak. Kebijakan pemerintah terkait implementasi efek BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan atas Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, di mana jelas disebutkan bahwa BPJS Kesehatan berupa pelayanan kesehatan perorangan yang lebih lanjut dijabarkan melalui layanan kesehatan rutin untuk meningkatkan kesehatan atau promotif, layanan pemeriksaan untuk pencegahan masalah kesehatan, layanan pengobatan sehingga pulih kembali atau bisa disebut kuratif, serta layanan rehabilitas untuk pemutihan berkelanjutan. Semua manfaat di jaminan akan mendapatkan seluruh peserta BPJS Kesehatan yang telah mendaftar dan membayar iuran daripada BPJS Kesehatan itu sendiri. Dalam pelaksanakan BPJS Kesehatan pun telah menetapkan mekanisme pelayanan yang sistematis berupa rujukan berjenjang. Dengan menggunakan prinsip rehabilitas, BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan yang bermanfaat berkelanjutan. Bahkan, meskipun peserta BPJS Kesehatan disebut perpindahan domisi dalam wilayah Persatuan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan menyediakan jaminan kesehatan nasional yang dapat menanggung peserta anggota keluarganya sehingga 5 orang. Ketentuan diatur secara tegas bersyarat dengan Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, tepatnya pada pasal 5 ayat 1, sehingga tentu saja prosedur BPJS Kesehatan ini telah benar-benar terjamin sehingga optimal dalam regulasi terkait. Secara lebih elaboratif, manfaat daripada BPJS Kesehatan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 jenis, yakni manfaat BPJS dan manfaat non-medis. Meskipun BPJS Kesehatan adalah kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, di mana tentu berkaitan dengan rutinitas medis, BPJS Kesehatan pun tentu memiliki fungsi non-medis karena bergerak dalam bidang pelayanan publik yang pastinya ada berbagai sarana yang disediakan untuk menunjang tujuan utama daripada BPJS Kesehatan itu sendiri. Manfaat medis dalam BPJS Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan medis di fasilitas kesehatan, meliputi layanan untuk melakukan tes kesehatan di laboratorium, menunjang diagnostik, tindakan medis sehingga hal tindakan operasi lainnya, termasuk pelayanan perawatan berupa obat-obatan untuk mengkonsumsi demi menunjang kesehatan. Sementara manfaat non-medis dari BPJS Kesehatan berupa fungsi akademis dan penyediaan transportasi penunjang. Dalam hal ini adalah ambulans. Dalam pengaturannya, manfaat atau akomodasi ini dibedakan sesuai besaran iuran yang disediakan oleh peserta BPJS Kesehatan. Manfaat akomodasi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dikeluarkan menjadi beberapa kelompok, untuk kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Lebih lanjut, ada pun rincian pelayanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan atau mayas substansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dokter keluarga, klinik, dan praktik onkologi yang meliputi administrasi pelayanan promotif, dan pelayanan preventif, pemeriksaan pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik atau operatif maupun non operatif, pelayanan obat-obatan dan kebutuhan medis habis pakai, pendidikan penderita luka, pemberian imunisasi, transfusi darah, layanan rawat inap, serta pemeriksaan penunjang lain sehubungan dengan diagnosis laboratorium pertama, seperti misalnya tes darah, tes urin, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagaimana disebutkan. Selain itu, jika diperlukan, peserta pun akan mendapatkan rujukan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut lainnya untuk perawatan yang lebih intensif. Yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan juga tingkat lanjut berupa rawat jalan di rumah sakit mitra, meliputi administrasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialistik,
kesehatan sesuai masalah kesehatan yang terindikasi, layanan obat-obatan dan kebutuhan medis, layanan surat kesehatan yang bersifat pengganti atau instan, layanan penunjang diagnostik lainnya sesuai indikasi medis, layanan pemeriksaan seperti CT scan, MRI, ronsen, serta tes laboratorium lanjutan. Layanan terkait darah, layanan membutuhkan forensik, serta layanan jenazah berbagai fasilitas. Layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut ini dilakukan ketika kondisi peserta tergolong cukup kompleks sehingga tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan yang sama. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan bukan lanjutan berupa rawat inap rumah sakit yang meliputi perawatan inap intensif saat perawatan inap intensif. Dalam pelayanan kesehatan intensif, peserta mendapatkan kamar sesuai dengan kelas yang dipilih dengan ukuran biaya, termasuk obat-obatan yang dibutuhkan, alat kesehatan, jasa medis, serta perawatan intensif berupa ICU dan NICU.